langsung ke sorotan pertama. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki babak baru. Setelah 8 tahun, Peggy Setiawan alias Perong, 1 dari 3 buron, akhirnya tertangkap. Diwarnai kejanggalan hingga kriminolog menilai polisi yang sejak awal menangani kasus pembunuhan Vina perlu diselidiki. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam yang juga menewaskan kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki memasuki babak baru. Peggy Setiawan alias Perong, 1 dari 3 pelaku buron, akhirnya ditangkap di Bandung, Jawa Barat, Selasa malam 21 Mei lalu. Kabid Humas Polda Jabar menyebut selama di Bandung, Peggy bekerja sebagai buruh bangunan. Atas nama saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Sementara polisi masih mendalami peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina. Apakah sebagai otak pembunuhan dan pemerkosaan Vina atau turut serta melakukan pembunuhan sadis itu? 8 tahun berlalu, masih ada 2 dari 11 orang pelaku yang belum juga tertangkap. Publik juga menyoroti keterangan Saka Tatal, salah satu terpidana yang mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka mengaku mendapat tekanan dari oknum polisi hingga ia akhirnya terpaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya kepainya itu normal biasa kayak dulu lagi. Penekanan kalau Saka itu memang nggak salah. Bahwa Saka sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Itu juga banyak tekanan juga kok dari oknum-oknum polisi waktu itu. Sehingga akhirnya terpaksa. Terpaksa mengakui. Padahal bukan kesalahan Saka sendiri. Karena di malam minggu itu Saka tidak tahu menahu soal itu. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Namun keluarga korban Vina tak serta-merta percaya pengakuan tersebut. Bilang mereka nggak mengaku sedangkan bukti-bukti sudah ada. Kan lucu gitu Mbak. Intinya cuma maling ngaku penjarakan aja sih. Sementara, kuasa hukum yang pada tahun 2016 mendampingi para terpidana kasus pembunuhan Vina menyebut kejanggalan terjadi sejak awal penanganan sampai persidangan digelar. Mulai dari perbedaan kronologi hingga perbedaan tuntutan di persidangan dengan hasil visum dan otopsi dokter forensik. Para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Saya ingat betul, berulang kali saya katakan itu. Saya ingat betul ketika vonis seumur hidup disampaikan, saya kecewa karena apa? Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak ya? Ya. Saya komunikasikan kembali, Bapak Jody melihat masih utuh? Ya. Bapak masih utuh yang ada di dalam sidang? Ibu masih utuh melihatnya? Jadi kami semua melihat baju yang dijembreng di persidangan dan saat dilakukan otopsi kan baju itu sudah dikubur, diangkat kembali itu masih utuh, tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting menjelaskan, dugaan tekanan yang diterima oleh eks terpidana mungkin saja terjadi demi menyelamatkan pelaku sebenarnya. Jadi dari 8 terpidana karena memang sudah dihukum ya, ini tentu kita melihat prosedur mereka menjadi tersangka, lalu terdakwa dan terpidana itu sudah melalui prosedur yang benar nggak gitu ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jangan-jangan di antara mereka
ditekan sehingga satu dan di antara mereka menjadi saksi di antara mereka untuk memberatkan mereka sendiri. Apakah kemungkinan polisi salah tangkap atau salah menempatkan orang, atau juga ada orang lain digantikan dengan orang lain yang tidak bersalah. Nah itu semua pemikiran liar itu bisa saja terjadi kan. Dan baru sekarang diungkapkan. Kenapa baru sekarang pertanyaannya? Ya. Karena mereka mungkin pada saat itu tidak punya kemampuan. Saka kini telah bebas setelah menjalani hukuman 3,5 tahun penjara dengan potongan remisi dari 8 tahun vonis penjara yang ia terima. Sementara 7 terpidana lain, Supriyanto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana masih menjalani hukuman dengan vonis bervariasi. Humas Pengadilan Negeri Kota Cirebon mengaku tak banyak data yang bisa dibuka kembali sebab kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan perkara lama. PN Kota Cirebon menyebut hanya memeriksa 3 berkas 8 pelaku dengan proses persidangan terbuka. Sementara terpidana di bawah umur berlangsung tertutup. Para terpidana sempat mengajukan kasasi hingga gerasi di tahun 2019 namun ditolak. Ada 3 berkas, mereka semua sudah mengajukan kasasi, yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Saya belum nggak bisa kan, seperti 7 terdakwa ya, 7 terpidana itu ya, ya bu semuanya vonis seumur hidup. Tuh. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Kompolnas meminta polisi segera tanggapi pengakuan eks terpidana dan kuasa hukum terkait adanya dugaan penanganan yang tidak sesuai prosedur agar kasus terkuak secara transparan. Segera, sungguh-sungguh, sesuai dengan prosedur dan SOP untuk bisa menemukan dan menangkap, agar ketidakpastian ada hal-hal yang selama ini terkesan seolah-olah ditutup-tutupi agar segera bisa dituntaskan. Apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah-olah ada yang unprosedural, tentu ini kita dorong Polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal-hal yang dianggap unprosedural. Sementara, kriminolog Universitas Islam Bandung, Nandang Sambas menyebut untuk mengungkap dugaan kejanggalan harus ada pemeriksaan penyidik yang menangani kasus kematian Vina dan Eki sejak awal. Ada yang 3 orang yang menurut juga pengakuan para saksi, nah ini harus diungkap. Saya pernah mengatakan coba periksa penyidik yang awal menangani ini. Ya, konon katanya sekarang kan Polda sudah terjun, Kompolnas sudah terjun, Mabes sudah terjun. Periksa, minta keterangan dari penyidik awal yang menangani ini karena pintu pertama dan pintu utamanya adalah penyidikan awal. Di tengah ramainya kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina yang muncul ke publik, Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan ulang kepada 7 terpidana untuk mengungkap identitas asli pelaku buron yang hilang bak di telan bumi. Pada Kompas TV, Kadif Paskanwil Kemenkumham Jabar, Robianto, membenarkan adanya surat permintaan pemeriksaan lanjutan tahanan dari Polda Jawa Barat. Kirim surat ke kami. Mohon pinjam tahanan untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah bikin surat, ya kami mempertimbangkan dan kami izinkan surat itu. Kami balas dan sudah dibawa juga orang. Tanggal 20, betul tanggal 20 sorenya langsung dibawa oleh Polda ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Kasus perkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi perhatian publik usai beredar film Vina sebelum 7 hari. Gang Bakti, Jalan Raya Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, jadi saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa keduanya. Para pelaku memperkosa Vina dan menganiaya Eki. Kedua korban yang sudah kritis lantas dibawa para pelaku ke jembatan layang Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meletakkan keduanya di trotoar dan tiang listrik sebagai upaya merekayasa kejadian seolah kecelakaan tunggal. 1 September 2016, Polres Cirebon merilis kasus ini dan berasumsi sebagai kecelakaan lalu lintas. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata merupakan kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan geng motor.
Malam hari Kamis 1 September, polisi menetapkan 8 orang tersangka dan 3 lainnya dinyatakan DPO. Butuh waktu 8 tahun, Selasa malam 21 Mei 2024, akhirnya polisi menangkap Peggy alias Perong, satu dari 3 buron di Bandung, Jawa Barat. Sementara 2 tersangka yang masih buron saat ini adalah Andi, berusia 31 tahun dengan ciri-ciri khusus tinggi 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus dan kulit hitam. Sementara Dani berusia 28 tahun saat ini dengan ciri-ciri khusus tinggi 170 cm, berbadan sedang, rambut keriting dan kulit sawo matang. Motif pembunuhan dan pemerkosaan awalnya disebut berlatar belakang asmara. Salah satu pelaku tak terima cintanya ditolak Vina. Namun kemudian dalam persidangan terungkap fakta, pelaku mengaku tengah berselisih dengan geng motor lain. Saat meminta bantuan teman-temannya untuk membalas geng motor rival, Eki dan Vina lewat berboncengan motor dan jadi sasaran amuk para pelaku. 8 tahun berlalu, kematian sepasang kekasih Vina dan Eki masih jadi misteri. Di tengah ramainya atensi, mampukah polisi mengungkap teka-teki?